Oke, kembali lagi di analisa market Gadis Forex. Hari ini tanggal 29 November tahun 2024. Hari ini hari Jumat dan kita akan menganalisa pergerakan market di 3 pair gold, oil, dan Bitcoin bersama saya Shiva dan juga Gadis Forex. Nah, kira-kira gimana nih Bu Sandi buat pergerakan satu hari ke depan, atau kemarin juga kayaknya gold udah lumayan bergerak lagi ya? Ya, kita yang mungkin perlu notice adalah pagi ini harga gold sudah naik berapa poin ya? Dari 34 ke high-nya sempat 60 ya? Iya, sempat. Iya, 662 ya. 2662. 2662. Jadi kurang lebih sudah hampir 30 poin atau 300 pips ya. Nah, ini tadi saya coba cek data Kak Siva, ternyata kemarin kan ada kesepakatan gencatan senjata tuh Iya, antara betul. Hizbullah dengan Israel ya. Tapi pagi ini ada serangan ke Gaza. Iya. Ya kan? Jadi ya negara Timur Tengah ini kan memang mereka sedang berkonflik itu enggak dalam waktu kemarin aja ya. Ini Betul. kan sudah terjadi bahkan beberapa abad yang lalu bahkan. Jadi memang konflik ini itu tidak bisa dianggap kecil dan main-main ya. Menurut saya seperti itu. Jadi hari ini ada serangan itu yang membuat harga gold naik kembali pagi ini. Namun secara teknikal ini juga tertahan ya Kak Siva, tertahan di S1. Kemudian kita kemarin sempat garis triangle pattern yang menurut saya masih relatif confirm ya. Tinggal kita tunggu atasnya itu, paling enggak hari ini kalau dia masih naik bisa ke 2698 ya. Kalau semakin turun resistennya bisa ke area 80-an menurut saya. Nih ada resisten terdekat itu di kalau kita lihat sampai dengan ini shadow-nya itu di 80-an, di 2680. Jadi potensi gold itu bisa ke 2680-an atau paling tinggi itu bisa kembali ke R1 ya. Di sini di area 2700-an. Tuh, itu untuk gold. Kalau kita lihat H1, nah H1 ini sudah hampir mendekati garis apa ini ya? Pivot ya, pivot. Garis pivot, dan sebenarnya ada pola W ya. Kalau kita bilang pattern itu probabilitasnya tinggi ya, ini ada pattern W ya kan. Targetnya ini sebenarnya udah kena Kak Siva targetnya. Tapi kalau ada garis pivot memang masih ada di area 2665-an ya, 2665. Jadi potensinya masih naik. Ya, kalau misalnya mau ambil posisi buy, itu tunggu dulu paling nggak ke garis ini. Tunggu koreksi ke sini ya, 2653 sampai dengan sini 2648 area buy untuk ke depan ya. Kalau bisa sih jangan ambil buy sekarang, meskipun mungkin setelah ini naik ya, ketinggalan nggak apa-apa, karena menurut saya sudah bergerak agak panjang dan ini masih sesi Asia, potensi untuk dia akan retest bawah lagi, seperti itu Kak Siva. Jadi kalau ambil buy ya, tunggu di area 53 sampai dengan 48 ya. Kemudian kalau mau sell, tunggu area ini sekarang yang terdekat di 2680 sampai atas di 2700-an kalau mau ambil sell. Oke, itu buat rekomendasi gold hari ini ya. Iya. Kayaknya gold sudah ya. Kita ngikuti segitiganya aja, triangle pattern-nya aja, menurut saya masih confirm di situ. Karena kita tahu bahwa kemarin ketika dia di support itu dia juga berusaha untuk di reject dia untuk naik. Itu sih untuk gold. Kedepannya juga mungkin kalau udah menyentuh garis triangle pattern itu bakalan mantul lagi ya. Kemungkinannya seperti itu. Kalau polanya sih seperti itu ya Kak Siva. Kita tinggal lihat aja nanti kalau dia berada di area sekitar 2700 ke reject, berarti dia masih firm dengan ini. Tapi kalau misalnya dia sudah tembus di garis yang kita gambar ini, berarti triangle pattern-nya udah
patah ya. Udah break. Jadi kita udah nggak bisa pakai lagi di situ. Oke. Itu. Mm-mm. Oke, itu buat rekomendasi gold hari ini. Kita lanjut ya Bu ya ke Ya. oil. Ke oil ya. Nah, oil adalah salah satu komoditas yang sangat sensitif dengan berita perang. Ya. Sama kayak gold. Dan ini terjadi ya Kak Siva, ketika terjadi serangan ya oil naik. Betul. Ya, meskipun mungkin tidak signifikan ya, karena konflik Gaza dengan negara-negara Israel ini kan memang sudah terjadi agak lama. Betul. Kalau serangannya begitu-begitu aja ya mungkin kenaikannya juga begitu-begitu aja. Tapi nanti kalau terjadi eskalasi yang mungkin lebih berat, lebih tinggi, nah itu baru menggerakkan oil cukup signifikan. Tapi berita serangan itu juga sudah membawa oil lumayan ya. Pagi ini itu dari dari 68,6 dia ke 69,1. Ada kurang lebih 50 ya. Ada sekitar 60 lah, 60 poin, 60 pips ya untuk oil. Itu kalau satu lot itu $600 pergerakannya. Itu. Dan kalau secara pola, ini masih sideways juga ya. Sebenarnya ambil posisi di oil ini cukup enak, cukup bisa dibaca ya. Kalau dia turun ke 66 ya buy. Terus kalau dia misalnya nanti ke area 71, 72 di situ bisa sell. Karena area sideways-nya ini juga menurut saya area yang enak untuk ambil buy dan sell. Itu Kak Siva. Kalau lagi di tengah-tengah kayak sekarang ini, apa lebih baik nggak usah open posisi? Nggak usah open posisi, wait and see dulu. Iya. Lebih aman ambil posisinya itu di bawah tengah-tengah ya. Berarti kalau ambil posisi buy itu di area ini 6 ya 67, 66 ini masuk buy. Nanti kalau dia naik ke 72, 71 di sini bisa sell. Oke. Itu untuk oil Kak Siva. Untuk oil kita lanjut lagi ke Bitcoin. Kayaknya beberapa hari ini kita kalau menganalisa market sedikit-sedikit ya waktunya. Iya sih, karena kelihatannya juga pergerakannya enggak yang terlalu signifikan banget gitu. Belum, Masih sama aja kayak kemarin-kemarin. Yes, betul. Karena pergerakannya juga masih di situ-situ ya. Belum bikin harga baru atau belum break harga baru, sehingga ya sama sih kayak kemarin Iya, ya. betul. Masih sama kayak kemarin analisanya. Bitcoin pun juga ini kayaknya nggak beda jauh dari kemarin. Betul. Bitcoin ini mungkin sebenarnya kalau kita tarik bisa bikin segitiga sih ini Kak Siva. Ini kan resistennya juga makin turun ya. Iya. Makin turun. Coba kita gambar kali ya. Kita gambar untuk Bitcoinnya. Nah, tuh dia nabrak juga ya. Jadi ini garis resisten. Kemudian kalau ininya belum sih, tapi ini resistennya makin turun ya. Kalau kita lihat di H1 persis ya, gambar kita masih persis dan harganya juga tertahan, resistennya juga masih disiplin di garis itu ya. Nah, jadi kalau Bitcoin untuk market futures ini sudah bisa atau sudah bisa masuk sell ya. Sell paling tidak targetnya bisa di 94.600. Berarti ada sekitar 2000 poin ya. Atau kalau ekstrim lebih berani nahan ya, dia mungkin akan kembali ke 91 ya. Nanti untuk area buy untuk market future ataupun market spot bisa mulai masuk di 91 sampai 87 di sini. Kalau kita lihat daily, kalau kita dapat harga di 91.000 atau 87. Nah, kalau kita bisa dapat harga di sini 90-an ya, 91 atau di sini 87, harapannya itu dia akan bikin gini Kak Siva. Ini turun, ini turun ya, turun ke sini, baru dia akan naik. Gambarnya seperti apa ya? Pakai yang ada panahnya. Mana? Nih. Bukan kayak ini.
beginilah. Sebentar. Ini Fibonacci kayaknya. Ini gambar bukan sih? Brush. Mau gambar kan? Oh ya. Jadi dia potensinya kan turun ke sini Kak Siva, ke sini ya kan, ke area 87, baru dia naik ke targetnya. Ke sekitar 89 ya. Garisnya Ambil mencong nggak apa-apa. enggak apa-apa. 109 kan targetnya Bitcoin untuk cup and handle-nya kan di sekitar 110. Oke. Jadi skenario-nya ke depan itu bisa seperti itu, bisa turun lebih dalam ya ke 87 lagi structure-nya, baru dia akan retrace dan naik ke target dari weekly-nya. Menurut saya itu sih kalau saya bisa lihat Bitcoin Kak Siva. Lagi udah mulai koreksi sih. Ya. Oke. Jadi itu dulu, sekian buat analisa market hari ini ya Bu Sandy, semoga membantu teman-teman. Oke, kita cukup dulu, see you in the next video, goodbye. Dadah.